Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Syahadatnya kuatkan, talab ilmu, baca Quran, banyak zikir pada Tuhan, melawan nafsu dan syaitan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap jamaah salat maghrib majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini bermuajahah. Allah takdirkan kita sebagai hambanya yang beribadah, bermunajat di masjidnya, di rumahnya, bersujud, rukuk, mengagungkannya. Semoga Allah ridhoi kita semua. Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang radiyatan mardiyah, ridho terhadap segala perintah Allah dan diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, seperti bahkan lebih daripada nabi-nabi yang lain. Beliau pernah menyampaikan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala da'watahum wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semua nabi memiliki doa yang pasti diijabah dan mereka telah meminta doa-doa itu di dunia. Adapun aku, kata Rasulullah, aku simpan doa itu agar aku bisa memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Kita yang hadir di majelis ini, keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyampaikan,
bu'istu ana was-sa'ah kahataini wa asara bisababati wal wusta. Diutusnya aku dan kiamat itu seperti ini. Nabi ngasih isyarat jari tengah dan jari telunjuk. Dekat atau jauh? Dekat. Jadi kiamat itu sudah dekat. Semakin hari kita menuju pada kematian, setiap hembusan nafas itu mengurangi jatah hidup kita. Kalau toh seandainya nggak ketemu kiamat, ya kematian pasti akan datang. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita semua untuk selalu hati-hati. Wa innama ajalukum fi man madha qablakum minal umami minas salatil asri ila ghurubis syamsi, kata Nabi, bahwasanya jarak waktumu dengan hari kiamat dibanding dengan waktu bagi umat-umat sebelumnya adalah seperti sholat asar dan tenggelamnya matahari ila ghurubis syamsi. Jadi seperti kita asar sampai maghrib. Lama atau cepat? Cepat sekali. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa itu biasanya, demi waktu itu biasa. Wal asri itu demi waktu asar. Kalau spesifiknya demi waktu asar. Kalau udah asar itu sudah memeras keringat. Asyara ya'siru. Orang kalau udah asar udah memeras keringat. Memeras keringat itu kapan? Dalam sepanjang umur kita, kalau udah 40 tahun sudah diperas keringatnya. Nah, yang di atas 40 sudah diperas keringatnya. Saya lihat wajahnya banyak yang di atas 40 nih. Halo? Udah diperas keringatnya ini. Udah asar. Udah mau maghrib, ghurubis syamsi. Jadi nggak lama lagi nih. Tinggal nunggu. Memang hidup itu cuma nunggu waktu sholat sama nunggu disolatin. Halo? Betul nggak? Nunggu waktu sholat isya sambil ngaji, namanya ribat nih. Selama duduk di majelis ini Allah angkat derajat kita. Selama duduk di majelis ini Allah gugurkan dosa-dosa kita. Tapi malaikat rupanya ada yang protes. Ya Allah, itu nggak semuanya rajin ngaji itu ada yang kadang-kadang, ada yang lagi mampir. Halo, betul nggak? Karena biasanya nggak sebanyak ini nih. Ini berarti ada jamaah-jamaah penyusup nih. Jangan-jangan ada intel nih. Nah, itu nggak semua. Tapi Allah itu sayang sama majelis ilmu. Hum julasa la yaskofihim. Yang duduk itu semuanya nggak ada yang dirugikan. Nggak ada yang dirugikan, semua diampuni. Termasuk yang lagi mampir, termasuk yang lagi nyusup. Jadi kalau ada penyusup, alhamdulillah, berarti dia ikut ngaji gitu. Ada intel, alhamdulillah, berarti dia ikut ngaji. Bagus berarti. La yaskofihim, nggak dirugikan mereka semua yang datang di majelis itu. Allah ampuni, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Kita ingin menghadap Allah dalam keadaan bersih, maka harus ada amaliyah pembersih. Mau dibersihkan di dunia atau di alam kubur, atau di hari hisab nanti, atau di neraka. Enggak, saya pengen dibersihkan di dunia. Kapan lagi? Sudah 40, sudah asar, sudah mau maghrib. Maka selama kita bisa mendengar adzan dikumandangkan, langkahkan kaki ke rumah Allah. Karena setiap langkah, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya, summa masaila baitin min buyutillah, dia melangkah salah satu rumah Allah, kana khutwatahu, langkah kakinya tahuttu bihil khati'ah, dia menghapuskan dosa, tarfa'u bihi darajah, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin derajat surga kita juga tinggi.
ingin dihapuskan dosa-dosa kita, sudah asar. Ayo kita berbenah diri, kita berusaha untuk ngurus roh kita, bukan hanya ngurus jasmani kita, bukan hanya ngurus jasad kita, tapi juga ngurus rohani kita. Ini penting diingatkan, karena kalau jasmani sakit buru-buru ke rumah sakit, kalau rohani sakit itu kadang-kadang enggan, kadang-kadang nggak sadar. Betul tak betul? Jantungan langsung bawa ke rumah sakit, nyesek langsung ke rumah sakit. Tapi kalau rohaninya ini terpuruk, kadang-kadang nggak sadar. Nah, kita beruntung nih yang hadir ditakdirkan Allah sebagai hamba-hamba yang menjadi kekasihnya. Dari mana Rasulullah bersabda, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang-orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Dari 1000 kakak yang dipilih Allah, nah, nggak nyampe 400 ini, 100 kakak yang hadir di majelis ini. Dari 1000 kakak sekeliling masjid, hanya 100 nih dipilih. Mudah-mudahan ini hamba-hamba pilihan Allah semua. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, innama ajalukum fi man madha qablakum minal umam min salatil asri ila ghurubis syamsi. Dia laksana seperti asar sampai tenggelamnya matahari, sampai maghrib. Jadi kalau udah asar sudah kita peras. Dulu pernah punya cita-cita nanti kalau tua pengen lebih khusyuk, tapi udah tua kadang-kadang nggak khusyuk juga. Halo, betul nggak? Nah, tua pengen lebih khusyuk, nanti kalau pensiun mudah-mudahan khusyuk. Pensiun nggak khusyuk juga, udah pensiun ngurusin cucu gitu. Malah kadang-kadang tambah banyak ujiannya, bukan hanya ujian masalah kerjaan, sekarang ujian keluarga. Udah pensiun dimarahin istri mulu, duitnya kurang. Itu tanda-tanda wali, diantaranya kan sering dimarahin istri. Kalau sabar. Jadi ada yang menjadi kekasih Allah dengan jalur syukur, ada yang menjadi kekasih Allah dengan jalur sabar. Dengan jalur syukur lagi sehat, duit banyak, anak-anak taat, istrinya nyenengin. Jalur syukur itu. Jalur sabar nggak punya duit, anak-anak jengkelin, istri minggat. Jalur sabar itu. Diomelin istri, pernah nggak Pak diomelin istri? Sering, masya Allah. Jangan-jangan ini orang-orang menderita semua ini, pakai jalur sabar gitu. Itu dengan jalur sabar itu enak juga itu. Makanya pantesan malam ini banyak yang ke masjid ini. Ikut sunnah Nabi. Nabi itu kalau lagi marah sama istri ke masjid tuh, itu masih baik tuh, daripada marah justru ke pos main gaple, nggak pulang-pulang ke masjid, pulang-pulang reda. Kenapa? Ada masul malaikah, bisikan malaikat. Di sana ada bisikan-bisikan malaikat. Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar itu tidak ada hitungannya. Dan jangan disangka hanya sabar ketika susah, juga sabar dalam taat. Duduk di majelis ilmu begini butuh sabar. Kalau nggak sabar pantatnya panas. Halo, betul nggak? Kalau nggak sabar ya nggak istiqomah. Sekali datang gampang, istiqomah terus menerus datang itu yang luar biasa. Kalau kameramen mah insya Allah istiqomah ini. Kalau nggak istiqomah nggak ada gambarnya tayang nanti. Itu dibantu ini Mas Rama ini dibantu subscribe nggak bayar. Halo, punya handphone nggak? Punya pulsa nggak? Nah, wifi, masjid ada wifi-nya belum? Nah, pasang wifi masjid biar remaja pada ngumpul. Minimal kalau nggak ke masjid karena sholat, ke masjid karena wifi. Ya nggak apa-apa, awalnya begitu. Ya kalau dulu Nabi nyediain makanan. Halo? Nabi nyediain makanan. Sekarang ini remaja-remaja seneng sama wifi. Nyari wifi gratis. Itu apa tulis di sana? Itu yang namanya wifi, kodenya sekian. Apa namanya?
apa passwordnya ini tulis itu, Gojek rame kesini itu, nongkrong ya, anak remaja seneng itu. Ustadz Bastian kan bagian remaja nih, bimbing remaja, itu penting gitu. Sudah ada belum wifi-nya? Sudah ada, alhamdulillah. Tapi passwordnya masih disembunyiin ya. Kadang-kadang pengurus itu pelit, kadang-kadang ada ke masjid mau buang air aja, kalau nggak sholat jangan boleh buang air. Ya nggak apa-apa, di sini sekarang baru mau buang air, besok lama-lama mau sholat gitu loh. Halo, betul nggak? Lah kadang-kadang yang mau sholat kesulitan. Saya pernah mau sholat, ya agak terlambat gitu kan gitu. Udah ditutup semua, dikunci, kamar mandi dikunci. Ya kita mau buang air kecil nggak bisa. Padahal orang yang sholat ketika terasa di perutnya harus dikeluarin dulu. Ngono ya ngono neng ojo ngono gitu. Ya kalau ada 4 pintu yang dikunci 3, kalau malas bersihin yang 3, yang 1 dibuka gitu. Kalau di sini mah alhamdulillah terbuka, alhamdulillah. Kan kadang-kadang ada yang perhitungan banget begitu gitu. Kita kembali lagi. Jadi dulu kita punya harapan nanti kalau tua pengen begini, tapi juga belum. Pengen kalau sudah tua, sudah banyak waktu, ya sholat tahajudnya 3, witir 8, tahajud dari 2 rakaat, ba'da wudu atau 2 rakaat, iftitah, tambahkan sholat sunnah taubat, sunat hajat, sholat sunat istikharah, sholat sunat mutlak, boleh itu ditambah-tambahkan begitu. Karena as-shalah itu khairu maudhu, sebaik-baik perintah. Sekarang ini banyak waktu manusia itu kadang-kadang dibangunkan lebih awal. Nggak tahu apa yang lain juga merasakan atau enggak. Jadi kalau dulu dibangunin jam 3, jam 2, jam 12 sudah bangun gitu. Ini disuruh ngapain ini gitu? Nonton bola. Ini urusannya malah TV ini. Urusannya akhirat ini nih. Saya nanya, ternyata anak saya yang di pesantren juga sama. Dibangunin jam malam jam 2 udah bangun, terus ngapain? Saya bilang sholat, ngapalin Quran, alhamdulillah. Tadus bis nikmat nih. Jadi anak saya yang 2 udah selesai 30 juz. Hari Sabtu kemarin ngambil sanad. Ambil sanad itu 30 juz langsung sekali duduk dari jam 4 sampai jam 1 selesai. Ya setiap 2 juz salah 1 lah kurang lebih, salah 1 jadi salah gitu. Mungkin loncat atau salah nyambungnya gitu. Itu dapat sanad sekali duduk 30 juz. Kalau kita juz 30. Itu juga kadang-kadang lupa-lupa gitu. Butuh bimbingan. Nah, kita kembali lagi. Ini kenapa kok nggak seperti biasa gitu? Apalagi waktu kena corona itu, sebentar-sebentar bangun. Di sini ada mantan corona? Ada yang pengalaman? Nah, ada yang pengalaman 2 hari, ada yang sepekan, ada yang 3 hari. Kadang-kadang hampir semuanya itu merasakan itu. Kalau belum ya siap-siap aja. Oh jangan. Nah, kalau merasakan cuma merasakan sebentar biar gugur dosanya. Itu yang kena penyakit wabah itu gugur dosanya. Jadi bersih. Apalagi sampai meninggal, mati syahid. Iya. Saya kemarin ketemu itu yang wafat itu, anaknya mimpiin, wah bapaknya itu udah berada di istana yang mewah. Di sampingnya istana lebih mewah lagi. Saya tanya, emang kubur sampingnya siapa? Itu imam itu yang meninggal gitu. Berarti ini nyambung juga nih. Karena Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menjaga, yang menggenggam, mencegah orang yang mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang tidur sebelum mati digenggam sama Allah. Rohnya digenggam, yang mati digenggam, yang tidur juga digenggam. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, yang mati ditahan, nggak dibalikin.
wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Adapun yang masih ada jatah hidupnya dibalikin. Sampai kapan? Ila ajalim musamma, sampai waktu ajalnya itu sampai datang. Jadi ajal itu udah ada hitungannya Pak, hembusan napas, hari, detik, umur, udah detail itu. Maka walaupun kena corona, kalau belum waktunya ya nggak mati. Nah sebelah sana no, sempat kejet-kejet. Oh ya sekarang seger lagi. Kakak saya itu udah buntung kakinya 2. Kemarin kena corona, seminggu ICU, sekarang seger lagi. Saya bilang ini luar biasa ini. Saya bilang orang yang sehat-sehat muda aja kena gitu langsung wah habis. Ini udah tua, udah dipotong kakinya, sekarang seger lagi. Bahkan rambut yang putih jadi hitam. Nggak pakai disemer, bener. Berubah. Rupanya rambut hitam putih itu juga kita nggak bisa nahan. Yang hitam biar jangan putih juga nggak akan bisa tahan. Yang putih tahu-tahu hitam juga bukan dalam kehendak kita. Selai rambut aja itu bukan kuasa kita. Betul tak betul? Gigi yang gugur juga bukan kuasa kita. Ila ajalim musamma, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Itu melihat hidup, mati, bangun, tidur. Itu aja itu ada tanda-tanda. Maka setiap kita mau tidur menyebut nama Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Tapi jangan dibaca di sini, ambil nyender, jangan. Nanti pas mau tidur gitu loh. Kalau mau tidur baca doa ingat Allah, bangunnya mesti ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah. Aku bersyukur padamu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena kita nggak kuasa untuk bangun kembali kalau nggak dibangunkan sama Allah. Fayursilul ukhra ila ajalin musamma, dimasukkan lagi itu ruhnya sampai ajal waktu yang ditentukan. Nah kalau mau tidur yang dipegang handphone, bangun tidur yang dicari handphone. Berarti pengalaman. Bangun tidur mendekap istri, ketika mau tidur mendekap istri, bangun tidur nyariin istri. Ya masih halal. Kalau mendekap istri itu berpahala nggak? Pahala, asal jangan istri orang. Itu masih berpahala. Jadi kalau pas kita lagi pengen gitu, ada di samping kita, bangun-bangun kita masih nyari, tadi sudah belum ya gitu, selesai belum ya gitu. Halo, betul nggak? Begitu, nonton juga begitu. Nah kalau bangun ketika mau tidur ingat Allah, bangunnya juga ingat Allah. Maka siapa yang dzikir sebelum tidur, sepanjang tidur dihitung dzikir. Kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Kok tertidur, sepanjang tidur dihitung dzikir. Atau wirid yang disampaikan baginda Nabi kepada putrinya Fatimah, sebelum tidur jangan lupa baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Dijamin kalau bangun pulih tenaganya. Maka yang capek lelah baca itu. Ini kisahnya Ali bin Abi Thalib melihat Fatimah, di mana tangannya ini pada melepuh buat melembutkan tepung sama ngangkatin air. Anda ini, kamu ini kan putri Rasul, minta pembantu, minta yang bantuin di rumah gitu. Tapi Fatimah ya solehah banget, namanya putri Rasulullah, nggak berani yang kayak gitu. Datang kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah akhirnya
ketika mengadukan apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, mau enggak aku berikan kepadamu wirid zikir, kalau kamu baca itu lebih besar pahalanya dibanding kamu memelihara seorang pelayan. Baca ini tasbih subhanallah 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 setiap mau tidur, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, 33 33 34. Dijamin pulih tenagamu, dijamin sehat itu. Maka beliau kalau begitu saya pilih wirid, saya pilih zikir. Zikir itu menguatkan. Zikir itu menguatkan. Saya kalau capek lelah itu dengan zikir itu hilang. Dengan ngaji begini, tadi saya capek banget gitu. Malam jam 12 sudah bangun, subuh ke Cipondoh, kemudian ya tadi ada acara, terus ke pesantren nengok anak-anak, terus siang terus ke sini, capek gitu. Tapi kalau udah ngaji begini hilang capeknya. Kekuatan rohani itu luar biasa. Maka orang-orang yang sudah kuat rohaninya, mohon maaf kiai-kiai itu kok bisa ya sorogan itu seperti nggak tidur 24 jam gitu. Kok bisa gitu? Istilahnya cuma makan gitu. Ini sorogan lagi baca 3 hari khatam Ihya Ulumuddin, sekian hari khatam Sahih Bukhari, itu terus dibaca. Kok kuat gitu. Kalau nggak biasa duduk ngaji begini ini pegel. Halo? Kalau nggak biasa, tapi kalau udah biasa nggak terasa itu. Itu kekuatan rohani, kekuatan rohani. Kita kembali lagi. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan bahwa umur kamu sesungguhnya itu seperti waktu asar sampai maghrib, itu sangat pendek. Karena seharinya akhirat itu inna yawman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari akhirat seperti 1000 tahun dalam hitunganmu. Jadi umur kita ada 1 hari enggak? Untuk hitungan akhirat. Itu 1000 tahun. Kita paling-paling itu yang cuma Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh udah 950. Semakin di sini semakin berkurang. Umur kita umat terakhir ini pendek-pendek. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60-70 tahun. 60-70 tahun. Ngitung-ngitung udah berapa? Saya udah 44. Ya kalau 60 ya pasti lumayan sih 16 tahun gitu. Halo? Tapi kalau model-model yang udah 59 itu siap-siap gitu. Ya, padahal semua juga harus siap. Ternyata kalau kita perhatikan umur manusia itu yang panjang atau yang pendek itu nggak begitu berbeda. Masa kecil TK saya masih teringat pakai sepatu sesak nangis kayak baru kemarin. Saya ngajar di sini kemarin waktu awal-awal masih bujang. Sekarang anak sudah 7. Nggak terasa. Halo? Nggak terasa, tahu-tahu gitu. Tahu-tahu. Begitu cepat waktu itu berlalu. Maka kalau taubat jangan nunggu nanti-nanti keburu mati. Jangan nunggu kapan-kapan keburu dikapani. Ingat, ayo lakukan. Malam bangun pengen sholat. Ada duit pengen sedekah. Kenapa? Ada saatnya kita nanti pengen sedekah tapi nggak bisa lagi sedekah. Sekarang masih sempat, masih ada uang, pengen sedekah. Orang-orang yang sudah mati pengen sedekah, tapi sudah nggak ada kesempatan. Duitnya ada, tapi nggak ada kesempatan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Rabb, kalau engkau tangguhkan ajalku sebentar saja, aku pengen sedekah, aku pengen beramal soleh.
Jadi dia sebenarnya ada duitnya, tapi nggak ada kesempatan. Ada juga yang punya kesempatan, tapi nggak ada uang. Nah kalau kita ada kesempatan, ada uangnya, sedekah. Loh, saya nggak punya uang. Nabi itu sayang, sangat sayang sama umatnya. Siapa yang tidak punya uang, falyatasaddaq bi ilmihi, dengan ilmunya. Saya nggak punya ilmu, bi kuwatihi, dengan kekuatannya. Bisa sedekah dengan kekuatan. Cabang iman itu 70, a'laha la ilaha illallah, adnaha paling rendah tumitul ada minat thoriq, menyingkirkan duri dari jalan. Duri dari jalan, paku yang kira-kira ganggu orang. Bahkan Rasulullah dalam bisyarah nabawinya menyatakan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah min qata'is sajarah fit thariq. Aku melihat orang mondar-mandir di surga gara-gara motong pohon yang ganggu orang. Ini pohon ganggu orang, orang harus nunduk, dia potong, dia masuk surga karena itu. Itu juga sedekah dia. Tabassumuka ala wajhi ahika sedekatun, senyummu pada wajah saudaramu juga sedekah. Datang assalamualaikum, senyum itu sedekah. Bangun tidur sama istri, nanti pulang pengajian ini ketemu istri, assalamualaikum, waalaikumsalam, istriku tambah cantik gitu. Padahal mah biasa aja. Kita hendak menyenangkan, itu sedekah tuh, sedekah sama istri, sedekah. Ini enggak, giliran istrinya sudah berubah, udah tua, gembrot, brot manggilnya juga udah nggak nyenengin. Karena Nabi kan manggil nyenengin, ya Humaira, wahai si pipi kemerah-merahan. Itu manggil istri tuh, ya Humaira. Ustadz, masalahnya istri saya itu pipinya nggak merah, hitam. Ya sudahlah, ya Hajar Aswad. Wah, bisa tambah marah ini. Ya hitam manis atau apa, kayak yang bikin dia seneng deh pokoknya. Yang bikin dia seneng, membahagiakan istri, keluarga, idhalus surur, membahagiakan, memberikan kebahagiaan fi qulubil mu'min, ke hati orang-orang yang beriman, itu juga bernilai sedekah. Nggak bisa juga antakuffa, engkau tahan dirimu menyakiti orang lain, itu juga sedekahmu. Itu termasuk menahan jari jemari. Nih kadang-kadang jari-jari ini sudah main share-share aja, itu berita-berita nggak bener, berita-berita hoax. Nah, itu penting juga itu, saring sebelum share. Jadi disaring dulu, ini bener nggak ini? Kalau nggak bener jangan, mendingan nge-share pengajian aja, nge-share pengajian YouTube yang bener. Nah, itu insya Allah berpahala, menjadi amal jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sekarang di akhir zaman ini bermaksiat gampang, tapi beramal juga gampang. Bermaksiat gampang, beramal juga gampang. Meraih kebaikan, kedekatan antara baik dan buruk itu sudah bahkan kadang-kadang campur aduk gitu. Sudah campur dalam satu media ini, katakanlah handphone, YouTube itu yang baik yang buruk kan gabung itu. Ada ceramah, iklannya aja mohon maaf pakaiannya nggak senonoh gitu. Terjadi itu di YouTube, di dunia maya, setan elektronik, dosa mata, dosa tangan. Bapak-bapak pernah merasakan nggak? Halo? Nggak ya? Lupa? Nggak punya handphone ya? Alhamdulillah itu aman itu. Nggak punya handphone, handphonenya jadul, aman. Beneran itu malahan rusak, bagus itu. Karena itu nggak sengaja, itu kadang-kadang muncul itu iklan-iklan yang nggak genah itu. Itu kalau nggak ditolong Allah berat, ditolong Allah kuat. Maka la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kekuatan melainkan dengan izin Allah. Anak-anak gangguannya handphone, main FF. Anak-anak tuh mabar, main bareng.
Maka saya milih anak-anak pesantren kan itu diantaranya di rumah susah kalau udah megang handphone. Kalau ada di pesantren ya memang sesuai dengan iklimnya. Kita lagi jenguk yang dibaca Al-Quran, seneng nggak itu? Baru jenguk, ya keluar uang buat biayai orang baca Quran mah kita nggak sedih lah, senang aja lah gitu istilahnya. Datang sore dia pegang Quran, datang pagi dia pegang Quran. Hati ini adem, senang. Sama kita pulang-pulang ke rumah, lagi denger istri baca Quran, seneng nggak? Wah, senengnya kayak apa? Walaupun suaranya sember gitu. Tapi kalau dia baca Quran seneng kita gitu. Bahagia kita. Kenapa? Dia akan nemenin kita. Quran yang kita baca nemenin kita. Amal-amal soleh nemenin kita. Siapa bilang di kubur nggak ada temannya? Ada. Temannya amal soleh atau amal salah. Makhluk yang diwujudkan, kamu indah sekali, kamu ini siapa? Aku Al-Quran yang kamu baca. Kamu ngapain di sini? Allah perintahkan aku menemani kamu. Sampai kapan? Sampai kamu masuk surga. Oh, dia jadi syafaat. Sebelum hisab, sebelum mizan, di kubur sudah menjadi syafaat. Surah Al-Mulk di Quran ada 30 ayat, surah Wiqayah kata Nabi. Siapa yang membacanya dia terhindar dari siksa kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan 29 ayat berikutnya dibaca setiap hari. Kita sempatkan kalau nggak habis maghrib, habis isya atau jelang tidur. Itu amaliyah nggak lama, kalau udah hafal 3 menit, kalau belum ya 5 menit tuh. Insya Allah. Itu nemenin kita itu. Nanti kenangan kita kalau udah masuk kubur, sudah di akhirat, bukan lagi rumah mewah, mobil mewah, enggak dikenang itu. Motor NMAX enggak dikenang tuh. Halo? Enggak dikenang. Gue sepeda jadul enggak dikenang. Ontel, nanti yang dikenang, alhamdulillah saya pernah sujud, alhamdulillah saya pernah di majelis ilmu, alhamdulillah saya pernah baca Al-Quran. Itu yang kita kenang. Wah, itu menjadi amaliyah-amaliyah yang membuat Allah ridho sama kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mengingatkan kita kepada akhirat. Mafatihul ghaib khamsun. Yang namanya kunci-kunci kegaiban itu ada 5 kata Nabi. La ya'lamuhunna illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang namanya ilmu sa'ah, yang namanya kapan terjadinya kiamat itu hanya ada pada Allah. Nabi pun nggak dikasih tahu. Ya cuma dikasih tahunya dekat gitu aja. Tanda-tandanya, tapi kapan pastinya enggak. Nah, kalau ada ustadz menyatakan tahun ini, bulan ini tandanya ini, nah itu udah nggak tepat kalau udah menyebut tahun. Tapi kalau tanda-tandanya itu masih boleh lah gitu. Jangan sebut waktunya kapan, tapi tanda-tandanya. An amarotiha, boleh tanda-tandanya. Yatatawwaluna fil bunyan, orang-orang berlomba-lomba mendirikan bangunan. Sudah belum? Wah, sudah. Sampai di Mekah itu. Dari Inggris, Amerika, Malaysia, kemudian terakhir ini kan Burj Khalifah, Dubai. Sekarang yang lagi dibangun prosesnya Mekah. Mau di atasnya Dubai, Mekah, sampai kok jantungnya umat Islam juga berlomba-lomba. Itu sudah menjadi nubuah Nabi, menunjukkan sabda Nabi itu benar, berlomba-lomba. Lah, rumah isinya 2, tingkat 3. Nggo opo? Halo? Isinya cuma 2 orang. Nggak pernah diinjek lantai 2 dan 3. Ya pokoknya biar kelihatan wah. Ya kalau dimanfaatkan bagus. Tapi kalau enggak kan ya itu memang ya tatawaluna fil bunyan terjadi. Wa yunazzilul ghais, Allah yang menurunkan hujan. Kapan turunnya hujan yang pasti yang tahu hanyalah Allah. Mendung tak berarti hujan. Kadang-kadang nggak ada mendung tahu-tahu hujan. Sekarang ini apalagi musim nggak menentu.
musim panas kering, musim panas hujan, musim kering malah hujan kadang-kadang, nah, dan seterusnya. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah yang tahu yang ada dalam rahim, dalam kandungan. Kalau ada yang tahu pakai alat-alat USG itu juga cuman perkiraan, belum ada kepastian, karena banyak juga ketika dikatakan katanya perempuan janinnya tahu-tahu laki-laki dan sebagainya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tak seorang pun tahu apa yang akan dia lakukan besok. Besok mau ngapain, apa yang dia lakukan itu enggak tahu. Kadang-kadang yang terjadi beda dengan rencana kita. Sudah nyebar undangan, sudah menentukan hari pernikahan, tak taunya di hari yang sama dia rupanya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak terjadi apa yang dia rencanakan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di bumi mana dia mati, tapi ajal sudah ada ketentuannya. Yang penting kita semuanya menyiapkan diri, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang husnul khatimah, menyambut apa yang disampaikan Nabi bahwa ana wassa'ah kahataini, aku dan kiamat seperti ini. Jadi kiamat sudah semakin dekat, banyak tanda-tandanya. Terus dekatkan diri kepada Allah, gabung fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, nanti Allah akan masukkan ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.